Halo teman-teman, saya Farul Ilmi. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai implikator. Apa sih itu implikator? Well, pertama kita harus mengetahui table of content yang akan dibahas kali ini. Ada apa itu implikator, yang kedua jenis implikator, dan yang ketiga konsep faedah implikator. Mari kita masuk ke apa sih itu implikator. Apa itu implikator? Well, implikator adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda ini tersebut adalah maksud pembicara yang dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikator adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Secara etimologi, implikator diturunkan dari kata implicatum, dan secara nominal kata ini hampir sama dengan kata implication, yang artinya maksud, pengertian, keterlibatan. Nah, itu menurut Eccles 1984. Secara struktural, implikator yang berfungsi sebagai jembatan atau rantai yang menghubungkan antara yang diucapkan dengan yang diimplikasikan. Itu dia. Ciri-ciri implikator, ada 4 ciri-ciri implikator. Yang pertama cancelability, yang kedua non-detachability, yang ketiga calculability, dan yang terakhir non-conventional. Maksud cancelability ini adalah di mana sebuah kesimpulan yang tidak mungkin bisa ditarik jika ada kemungkinan untuk menggagalkannya dengan cara menambah beberapa premis atau alasan tambahan pada premis-premis asli. Non-detachability itu merupakan implikator yang dilekatkan pada isi semantik dari apa yang dituturkan, tidak pada bentuk linguistik. Maka implikator tidak dapat dipisahkan dari suatu tuturan. Selalu ada makna tersendiri dalam suatu tuturan. Calculability dimaksudkan untuk setiap implikator yang diduga harus memungkinkan untuk menyusun suatu argumen yang menunjukkan bahwa makna harfiah suatu tuturan dipadu dengan prinsip kerjasama dan maksim-maksimnya. Dan yang terakhir, non-konvensional. Non-konvensional ini artinya untuk mengetahui makna harfiah, dapat diduga implikatornya dalam suatu konteks. Nah, implikator tidak dapat sebagai bagian dari makna itu. Jenis implikator. Jenis implikator sendiri ada 2. Yang pertama implikator konvensional dan yang kedua implikator percakapan. Implikator konvensional ialah implikasi atau pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Semua orang pada umumnya sudah mengetahui dan memahami maksud dari implikasi suatu hal tertentu. Pemahaman terhadap implikasi yang bersifat konvensional mengandaikan kepada pendengar atau pembaca memiliki pengalaman dan pengetahuan umum akan suatu informasi. Dan sedangkan implikator percakapan, ini implikator percakapan sendiri muncul dalam suatu tindak percakapan. Oleh karena itu sifatnya temporer, terjadi saat berlangsungnya tindak percakapan, dan non-konvensional, sesuatu yang diimplikasikan tidak mempunyai relasi langsung dengan tuturan yang diucapkan. Untuk jauh lebih dalam, apa sih itu implikator konvensional? Nah, ini saya berikan contoh. Contoh yang pertama, Pesuki berhasil menggondol kejuaraan di Prancis terbuka. Wow. Penjelasannya, yang perlu diperhatikan ialah implikasi kata dari menggondol dan kejuaraan. Leksem-leksem itu yang maksudnya ialah meraih, bukan menggondol. Sebagaimana dilakukan oleh binatang, ya gak mungkin lah kan dia gondol itu kejuaraannya. Dan terus kejuaraan ini apa ditanya? Kejuaraan yang jelas kejuaraan olahraga tenis. Karena kenapa? Arti dan informasi itu dapat dipastikan tepat dan benar. Karena secara umum orang mengetahui bahwa Yayuk Basuki adalah atlet olahraga tenis, bukan olahraga lainnya. Jadi leksem kejuaraan tidak tepat apabila implikasi konvensionalnya dipahami selain itu. Maksudnya kalau kejuaraan itu tiba-tiba orang mikirnya kejuaraan bola, ya nggak mungkin lah ya. Contoh kedua, Lestari Putri Solo. Jadi ya luas. Nah, maksudnya ini, selama ini kota Solo selalu mendapat predikat sebagai kota kebudayaan yang penuh dengan kehalusan dan keluasan putri-putrinya. Implikasi yang muncul adalah bahwa perempuan atau wanita Solo umumnya dikenal luas penampilannya. Kita lanjut ke implikator percakapan ya. Sedikit penambahan penjelasan lah ya dari penjelasan awal tadi. Grace menjelaskan bahwa implikator percakapan itu mengutip prinsip kerjasama atau kesepakatan bersama, yakni kesepakatan bahwa hal yang dibicarakan oleh partisipan harus saling berkait. Grace mengumumkakan pula bahwa prinsip kerjasama yang dimaksud sebagai berikut. Berikanlah sumbangan Anda pada percakapan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan tujuan atau arah pertukaran pembicaraan Anda terlihat di dalamnya. Dengan prinsip umum tersebut dalam perujaran,
para penutur disarankan untuk menyampaikan ujarannya sesuai dengan konteks terjadinya peristiwa tutur, tujuan tutur, dan giliran tutur yang ada. Prinsip kerjasama ini ditopang oleh seperangkat asumsi yang disebut prinsip-prinsip percakapan, maxim of conversation, yang sudah pernah kita sebut sebelum-sebelumnya lagi dari materi-materi sebelumnya. Yang pertama ada prinsip kualitas, yang kedua ada prinsip kuantitas, yang ketiga ada prinsip hubungan, dan yang keempat ada prinsip cara. Well, sebenarnya prinsip kerjasama ini juga disanggah oleh Leach via Abdul Rani 2006 yang mengatakan bahwa dalam pragmatik komunikasi bahasa merupakan gabungan antara tujuan ilokusi dan tujuan sosial. Dengan demikian, dalam komunikasi bahwa itu menyampaikan amanat dan bertindak tutur. Kebutuhan dan tugas penutur adalah menjaga agar percakapan berlangsung lancar, tidak macet, tidak sia-sia, dan hubungan sosial antar penutur, baik itu pendengar juga, tidak terganggu. Untuk itu menurut Leach, prinsip kerjasama Grace harus berkomplement, tidak hanya sekedar ditambah dengan prinsip sopan santun agar prinsip kerjasama terselamatkan dari kesulitan menjelaskan antara makna dan daya. Nah ini nih contohnya. Contoh yang pertama, ibu. Ani, adikmu belum makan. Ani menjawab, ya. Bu, launya apa? Oke, penjelasannya, percakapan antara ibu dengan Ani mengandung implikator yang bermakna perintah menyuapi. Dalam tuturan itu tidak ada sama sekali bentuk kalimat perintah. Tuturan yang diucapkan ibu hanyalah pemberitahuan bahwa adik belum makan. Namun karena Ani dapat memahami implikator yang disampaikan ibunya, ia menjawab dan kesiapan untuk melaksanakan perintah ibunya tersebut. Contoh kedua, saya mau ke belakang, ada kamar kecil di sini. Ini untuk merujuk pada Leach tadi ya. Kalau dia tuh prinsip kerjasama ini dapat disangka. Contoh ketiga, saya agak pusing, ada dekolgen? Dijawab oleh B, ada di rumah. Yang contoh keempat, saya agak pusing, ada dekolgen? Dijawab oleh B, ada di laci meja saya. Nah, prinsip kerjasama dalam percakapan itu dilanggar pada contoh nomor 2 dan 3, tetapi tidak dilanggar pada contoh nomor 4. Kenapa? Kadar pelanggaran pada 3 masih dapat diterima. Jawaban si B pada 3 dapat ditafsirkan sebagai tindakan mengajak bergurau gitu kan. Sedangkan jawaban si B pada 3 dapat ditafsirkan sebagai tindakan mengajak bergurau si A. Dengan perkataan lain, keterkaitan di antara kalimat si B dan kalimat si A pada 3 masih dapat direka-reka adanya. Tetapi pada kalimat nomor 2, upaya mengaitkan A dengan B itu lebih sulit dilakukan pada dialog nomor 2. Konsep implikator. Dalam Levinson dalam PWJ Nababan 1987 nomor 28 ada 5 bahasa yang dia berikan. Yang pertama, memberi penjelasan fungsional atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik struktural. Yang kedua, menjembatani proses komunikasi antar penutur. Dan yang ketiga, memberi penjelasan yang tegas dan eksplisit tentang bagaimana kemungkinan pemakai bahasa dapat menangkap pesan walaupun hal yang diucapkan secara lahiriah berbeda dengan hal yang dimaksud. Yang keempat, dapat menyederhanakan pemberian semantik dari perbedaan hubungan antar klausa meskipun klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata dan struktur yang sama. 5. Dapat menerangkan berbagai macam fakta dan gejala kebahasaan yang secara lahiriah tidak berkaitan. Itu dia tadi konsep-konsep faedah implikator menurut Levinson. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video lainnya. Bye bye.